Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrillah amma ba'du. Halo semuanya, ini adalah konten perdana kami yang kami buat di Pondok Pesantren Al-Mutajam Subang bersama Pak Kiai, yakni Kiai Haji Adam Misbahuddin Firdaus atau mungkin sering dipanggil dengan sebutan Abah. Konten ini bertujuan untuk menyebarkan agama Islam lebih luas lagi tentang khazanah-khazanahnya. Mungkin juga akan menjadikan suatu media berbagi ilmu yang mungkin tidak semuanya orang dapatkan. Baik, untuk yang pertama itu tentang Ramadan. Mungkin akan ada pertanyaan-pertanyaan tentang Ramadan yang akan dijawab langsung oleh Pak Kiai. Untuk pertanyaan pertama, yakni bagaimana seorang muslim itu harus memaknai Ramadan. Memaknai tentang makna puasa tidak lain dan tidak bukan adalah kita sebagai umat muslim Allah wajibkan untuk melaksanakan puasa, yaitu untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya dengan puasa itu adalah kita sedikit besarnya akan mampu terhindar dari hal-hal yang negatif yang sifatnya nafsu. Maka dengan adanya puasa itu kita akan mampu meredam dengan sendirinya. Karena apapun dan bagaimanapun dengan cara puasa, dengan mengosongkan kita dari makanan-makanan, maka otomatis akan mampu sedikit besarnya meredam daripada penafsuan kita. Maka bagi kita sebagai umat muslim tentunya sudah barang tentu di dalam Ramadan itu harus disambut dengan sukacita gembira. Karena kesempatan yang begitu sangat luar biasa di saat ibadah kita, kenyamanan, interaksi kita kepada Allah, dalam bermunajat kepada Allah, yang begitu akan terasa lebih nyaman, lebih dekat dengan adanya puasa. Sementara dengan tidak puasa itu bukan berarti tidak ada kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi dengan adanya puasa itu akan lebih terasa dekatnya kita dengan Allah. Bahkan ada keterangan yang menyebutkan bahwa kalau seandainya ibadah-ibadah yang lain, maka kita akan tahu bagaimana imbalan dan juga balasannya. Sementara dalam puasa, saking berharga dan saking mahalnya derajat puasa itu, sampai-sampai wa ana ajzibihi, kata Allah. Puasa itu kamilah yang akan membalasnya. Maka oleh karena itu, kita sebagai umat muslim tentu harus sangat bahagia anpari habibul Ramadan, Ramadan jasadu amiran, untuk menyambut saja kedatangan bulan puasa, untuk dengan rasa lega hati dan bangga, karena mungkin adalah kesempatan yang begitu sangat luar biasa untuk cara mendekatkan diri kepada Allah. Hakikatnya adalah untuk mencetak manusia-manusia yang bertakwa. Kenapa kita harus mencetak menjadi manusia yang bertakwa? Karena apapun dan bagaimanapun, al-jannatu iddatul muttaqin, Allah ciptakan, Allah menyiapkan surga itu bukan untuk orang yang tinggi jabatan, dunia yang banyak, melainkan untuk orang-orang yang bertakwa. Tujuan puasa itu adalah untuk pendekatan dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Yang berhubungan dengan puasa yang pertama kali tentunya niat ya Pak. Ya. Untuk niat itu posisinya seperti apa? Terkadang ada ikhtilaf yang terjadi perdebatan. Kadang ada yang Ramadana, ada yang juga Ramadhani gitu. Itu mungkin solusi seperti apa ya, ataupun penjelasannya gitu Pak? Biasanya ada yang menyebutkan nawaitu saumagadin anadai fardi syahri ramadhani. Ada yang mengatakan juga nawaitu saumagadin anadai fardi syahri ramadhana. Maka oleh karena itu kita untuk meluruskan bagaimana cara yang terbaik untuk melaksanakannya tersebut, itu dijelaskan dalam kitab kecil saja seperti hanya di kitab Salah Sapina. Bahwasanya yang lebih masyhur itu adalah bil jari. Walaupun kalau seandainya terpisah dengan, walaupun dalam kata Ramadhana kalau terpisah termasuk isim ghair mudhari. Tapi karena memang ketersambungan dengan kalimat-kalimat yang sebelumnya, maka oleh karena itu disebutkan dalam kitab Sapina Najah di sana juga itu menggunakan bil jari, yaitu nawaitu sauma ghadi an ada fardi syahri ramadhani. Itu barangkali ya untuk meluruskan. Kalaupun ada yang mengatakan Ramadhana,
memang tidak bisa dibohongi. Itu hampir banyak juga yang mengatakan seperti itu, tapi yang lebih masyhur sesuai dengan anjuran yang ada dalam kitab itu sebaiknya dicari saja. Berarti secara niat wajib untuk Ya baik, ditekankan. apapun dan bagaimanapun, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa innamal a'malu binniyat, ya, definisi daripada posisi niat itu hukumnya wajib. Wajibnya niat dalam melaksanakan puasa berbeda dengan wajibnya niat dalam melaksanakan sholat. Kalau di dalam sholat itu harus muqaranah, yaitu berbarengan di waktu takbiratul ihram. Sementara di dalam puasa itu niat itu pas dikala masuknya malam. Berarti otomatis secara otomatis dikala posisi kita masuk malam, besoknya mau melaksanakan puasa, dari maghrib pun sudah sah melaksanakan niat. Maka oleh karena itu, bagaimana kalau seandainya kita di dalam puasa tidak melaksanakan niat dalam waktu malamnya, di waktu malam harinya, maka otomatis di hari besoknya itu kita menjaga hal-hal pembatalan dari puasa itu wajib. Sementara nanti di bulan Syawal dan seterusnya kita harus mengqadha sholat puasa tersebut. Karena saking wajibnya untuk melaksanakan. Jadi hukumnya niat dalam puasa itu adalah Wajib. Termasuk untuk membatalkannya pun wajib. Dalam artian membatalkan walaupun memang tidak ada pelafalan. Terkadang ada yang mengucapkan Allahumma lakasumtu untuk membatalkannya, ada juga terkadang yang membacakannya zahabadul ma'u dan sebagainya. Apakah itu memang dipokokkan untuk diucapkan? Jadi itu adalah salah satu doa buka puasa. Doa buka puasa itu adalah tidak yang lain dengan niat puasa. Kalau yang tadi itu niat melaksanakan puasa, kalau ini doa berbuka puasa. Kalau doa berbuka puasa itu adalah sunnah, anjuran yang dilakukan oleh Rasulullah. Adapun doa-doa yang tertera dalam kitab-kitab itu mungkin kita biasanya tergiring dengan sanad-sanad atau guru-guru yang sudah terbiasa di zaman terdahulu. Adapun dalam posisi agama, apalagi dalam fikih, maka usahakan kita sebagai masyarakat itu harus cerdas dengan pola fikir, dengan pemahaman. Walaupun dalam istilah fikih itu jangan membiasakan talfek. Kalau talfek itu adalah talfek itu memilih sesuatu yang ringan-ringan saja dan beda madhab. Maka bagi kita sebagai madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah contohnya, maka sudah terbiasa dengan doa Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika afdatu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kalaupun misalkan ada doa yang lain, itu memang juga dianjurkan. Maka oleh karena itu doa-doa yang dianjurkan itu bisa dilakukan mana saja sesuai dengan hafalan-hafalan kita yang dianjurkan oleh guru-guru. Untuk hal-hal yang sering kita lakukan sebelum bulan puasa itu seperti bersih-bersih, sikat gigi dan sebagainya. Bagaimana hukumnya? Dalam berpuasa itu yang pertama harus kita ketahui juga, yaitu ada hal yang sifatnya wajib menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa. Wajib. Jadi kita harus mampu melaksanakan atau mampu menghindari segala sesuatu yang akan membatalkan puasa. Dalam segi pembatalan puasa itu ada yang membatalkan secara lahiriah dan ada juga yang membatalkan secara batiniah. Kalau yang membatalkan secara batiniah seperti puasanya secara fikih sah, tapi ternyata pahalanya nanti di akhirat itu Allah tidak akan kasih. Seperti yang diterangkan dalam hadis juga, di antaranya kita 5 perkara yang akan mampu menghapus atau menghilangkan ganjarannya, pahalanya dari puasa. Di antaranya puasanya jadi secara fikih tapi pahalanya hilang. Mana di antaranya? Yang pertama al-ghibah. Itu jangan dikira hal-hal yang tidak krusial dalam puasa. Karena hampir kebanyakan orang itu sudah dianggap lumrah. Dalam keseharian sehari-hari kita pun dengan tetangga kita kumpul ngegosipin siapa. Kita dalam posisi puasa. Puasanya tidak batal secara fikih, tapi mohon maaf dengan sangat kalau secara pahala nggak ada di hadapan Allah. Ini gosip. Yang kedua namimah. Namimah itu adalah istilah kasarnya mengadu domba. Mengadu domba itu orang lain yang tidak tahu apa-apa sementara
sama kita, omongan kita kita mengadu dombakan supaya mereka itu saling bertengkar, saling apa, maka itu salah satu. Yaminul ghamus itu sumpah palsu. Contoh seperti halnya kita, ini dalam hal biasa aja sepele. Contoh misalkan teman kita datang ke kita, kata teman kita, tolong minjem dulu uang 50.000. Demi Allah saya tidak punya uang padahal ada. Maka itu termasuk salah satu dari yang mengerumuskan juga. Yang seterusnya adalah kadzib atau kizbah, itu bohong. Bohong itu hal yang simpel aja, walaupun posisi. Contoh misalkan kemarin dari mana, saya dari sini, padahal mah enggak. Kemarin enggak kemana-mana, padahal mah kita kemana-mana. Itu seperti hanya simpel. Bagaimana hukumnya itu? Bisa dikatakan kalau menjaganya wajib, menjaga pembatalannya wajib. Berarti kalau kita mau menyikat gigi, usahakan hindari hal tersebut. Dengan adanya menghindari bisa dikatakan makruh. Ya. Bisa dikatakan makruh. Jadi karena apa? Karena dengan posisi nyikat giginya itu akan mendekati mungkin kepada hal-hal yang akan membatalkan puasa. Maka, tapi kalau misalkan ini ternyata dengan setelah puasa itu dari waktu sahurnya mungkin kita lupa tidak melaksanakan sikat gigi misalkan, sementara kita sudah memakan makanan-makanan yang sangat tidak disukai, tidak disenangi. Misalkan kalau misalnya mau berinteraksi dengan orang, kita ngobrol akan menimbulkan bau mulut yang tidak sedap. Nah, berarti dengan kata itu, bolehkah kita menyikat gigi? Ya boleh-boleh saja, selama nyikat giginya itu tidak membatalkan puasa. Tapi kenapa dengan kategori ada yang lebih menjabatkan makruh? Karena hal itu adalah hal yang sangat dibenci karena lebih mendekati akan Oh, sama kayak konsepnya kayak berenang ya Pak. Jadi lebih baik dihindari karena kemakruhan itu suatu saat air itu bisa masuk kapan saja ya. Ya. Jadi kasarnya kan jangankan berenang, tadi mandi besar juga. Apalagi berenang, kalau berenang nyelam dengan seluruhnya. Mandi besar. Jadi walaupun dalam kitab fikih kita punten kalau soal suami istri malamnya sudah melaksanakan hubungan seperti itu, suami istri. Tapi ternyata subuhnya belum keburu melaksanakan adus, maka nggak apa-apa kita adus setelah subuh. Cuma dengan catatan harus menjaga hal-hal yang mampu membatalkan puasa tersebut. Apalagi kita tidak ada angin, tidak ada hujan, kita siang-siang karena ingin merasa itu tenang, misalkan. Tolong hindarilah. Karena apa? Karena yang ditakutkan sama kita itu adalah yang paling utama itu adalah menjaga dari hal-hal yang akan membatalkan puasa. Itu berangkat. Berarti lebih baik dilakukan sebelum subuh aja kalau misalkan mau sakit gigi dan sebagainya. Ya. Boleh, tapi ya boleh dilaksanakan di siang hari selama pagi tadi. Dan kalau yang lebih baiknya itu adalah dari waktu-waktu yang memang tidak akan mengganggu tentang kesempurnaan puasa tersebut. Contoh misalkan ada yang bertanya, bagaimana kalau buang air besar? Sementaranya maunya siang hari kan? Nggak mungkin kalau mau siang hari ditahan sampai malam. Maka bukan berarti tidak diperbolehkan untuk siang hari, tapi tolong dengan sangat untuk mampu menjaga. Jangan sampai posisi dalam konteks kita buang air besar membatalkan. Apa membatalkan itu? Karena kalau misalkan ain dunia masuk ke perut kita, berarti membatalkan. Berarti kalau misalkan ada yang konsep di dalam keluar langsung masuk lagi ke dalam membatalkan. Gitu kan? Jadi yang membatalkan itu yang dikhawatirkan pas dikala posisi kita ngeden, ya takutnya itu si BAB-nya tersebut kan tidak semua BAB itu lancar, gitu kan? Ternyata punten nanti pas di ngeden kan udah keluar lalu masuk lagi ke dalam. Siapa yang tahu coba itu? Maka itulah yang harus dijaga oleh kita. Maka aman, ya udahlah, itu mau sudah tarawih atau sebelum subuh yang paling utama. Itu berangkat. Itu yang mungkin masuk ke dalam anggota tubuh dalam itu perut ya Pak. Kalau misalkan dia tidak sakit tapi dia butuh kayak vitamin misalkan, dalam artian dia punya sesuatu yang kayak disuntikin gitu, kayak ke pantat ataupun ke anggota tubuh lain gitu. Itu gimana Pak hukumnya? Baik. Jadi ada sesuatu yang memang tadi masuknya itu karena manfaat ya. Itu hal-hal yang memang terbiasa masuk. Contoh misalkan mulut itu sudah
hidung, itu telinga, itu kan itu jalur masuk jalur masuk resmi gitu kan, kubur dubur gitu. Tapi gimana kalau misalkan suntikan? Maka kalau seandainya posisi suntikan tersebut, ternyata suntikan tersebut itu adalah untuk apa? Untuk menguatkan daya tahan tubuh supaya kita tidak merasa lelah, capek gitu. Tapi lelah dan capeknya karena puasa. Karena kita puasanya pengen, dengan suntikan tersebut maka serasa kita itu saupit. Maka itu seakan-akan nggak diperbolehkan. Jadi dalam puasa itu kan harus ada masalah. Oh, ada ayahnya ya. Kalau misalkan kita ternyata disuntiknya itu karena penyakit yang memang tidak ada sangkut paut dengan posisi puasa tersebut. Contoh misalkan kita terjadi ambeien atau gimana, kata dokter kita laksanakan puasa. Tapi kalau misalkan posisi kata dokter sebetulnya kalau misalkan ini kalau misalkan posisi puasa pun juga nggak masalah. Tapi karena ada obat yang harus dimasukkan, maka oleh karena itu bagaimana hukumnya kita menyuntik orang yang sedang berpuasa, maka hukumnya itu adalah karena apa? Karena walaupun posisi kita menyuntikkan sesuatu, kalau misalkan ke jalurnya berarti otomatis haram. Berarti kalau misalkan posisi masuknya kepada luar jalur, maka otomatis posisinya ada yang menyebutkan lebih cenderungnya itu ke makruh. Jadi kalau bisa mah ya usahakan di malam hari. Kan masa mungkin kita mau ke dokter dan malam hari. Maka ikhtilaf dalam dunia persuntikan itu yang lebih kita kalau pertanyaan itu usahakan jawabannya itu lebih cenderung kepada kehati-hatian. Makruh. Walaupun di kitab fikih itu ada yang mengatakan jaiz ya. Membolehkan suntikan selama suntikan tersebut tidak untuk memberikan kefitnahan terhadap puasa yang dilakukan. Itu untuk penyakit yang memang sesuai dengan jalur benar. Ini berhubungan dengan tadi Pak, kembali lagi sebagai takrifnya hukumnya puasa itu memang wajib. Tadi juga berhubungan dengan realita pada aslinya. Terkadang orang-orang pekerja itu beban pekerjaan yang berat gitu, seperti misalkan kayak kuli bangunan itu agak susah untuk menjaga puasanya gitu. Nah, solusi terbaiknya seperti apa Pak kira-kira untuk orang seperti itu? Jadi puasa itu sambut dengan kerelaan hati, keceriaan jiwa. Dalam keterangan kitab fikih itu disebutkan kalau seandainya kita contoh, tadi kalau dicontohkan dengan pekerja-pekerja, kita kalau misalkan di pesawahan, itu misalkan pas dikala harus memanennya padi itu di saat bulan puasa. Kalau sebelum puasanya belum matang, itu kalau misalkan sesudah bulan puasa bulan Syawal kelebihan, maka otomatis harus dipanen di saat bulan puasa. Jadi bukan berarti kita puasa itu bermalas-malasan untuk tidur, bermalas-malasan untuk diam-diam saja. Aktivitas seperti biasanya. Cuman kalau toh memang betul-betul pasti kalau kita berangkat pagi untuk mengunduh padi misalkan, ternyata pas di siang hari atau jam 2 ternyata betul ini badan kita itu tidak kuat. Badan kita itu tidak kuat loh. Maka jangan memaksakan untuk melaksanakan puasa. Relax aja, batal aja nggak masalah. Batal saja nggak masalah. Cuman batalnya di sini itu jangan berarti sudah batal lalu kita meliwat misalkan jangan, itu hanya sebatas cukup karena kita tidak mampu gitu. Karena itu nggak masalah. Maka batalkan saja puasa dengan catatan betul-betul tidak mampu. Yang salah itu dipersiapkan dari pagi. Yang salah contoh misalkan mau ke sawah dan niatnya udah dibawa bawa bakul itu ya, bawa bakul atau diniatin ini barangkali itu jangan. Refleks. Kalau sudah tidak betul-betul tidak kuat, tinggal buka saja. Kalau misalkan sudah melaksanakan kuat, ya sudah. Mungkin satu lagi terakhir Pak. Seperti halnya kita tuh butuh suntikan motivasi untuk menjalankan puasa yang ini dengan penuh makna gitu, agar puasa kita itu bermakna. Mungkin bisa diberikan pesan-pesannya. Baik, kalau seandainya posisi kita itu tahu apa yang ada di dalam puasa, berbagai macam pahala.
dari mulai puasa sunnah, dari mulai amalan sunat Allah lipat gandakan jadi wajib. Itu niscaya kalau seandainya seluruh manusia pada umumnya tahu apa hikmah, faidah yang ada dalam puasa, amal-amalan yang dilakukan dalam puasa, niscaya manusia itu tidak akan mungkin loh untuk menantikan luar dari berpuasa. Karena apa? Karena begitu luar biasa. Apa Allah turunkan rahmat, malaikat-malaikat selalu mendampingi dengan kasih sayangnya. Setan-setan Allah belenggu, Allah rantai. Amal ibadah Allah lipat gandakan. Dan kalau seandainya ini dirasakan dan kita percaya tentang apa yang difirmankan Allah, yang disabdakan oleh Rasul, tentunya kita tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang begitu. Maka cukup bagi kita itu, walaupun kita tidak merasakan bagaimana hasil dari wiridan kita, hasil dari sholat kita, hasil dari tadarus kita, wajiblah kita iman terhadap apa yang disabdakan Rasul, wajib iman terhadap kemuliaan di bulan Ramadan. Maka oleh karena itu, marilah kita jaga sama-sama. Dengan artian jaga di sini adalah isilah bulan Ramadan dengan penuh makna, dengan berbagai macam ibadah, supaya kita betul-betul merasakan, bukan cuma sekedar merasakan ucapan orang lain bahwa Ramadan itu mulia, tapi kita sendiri mampu mengisi di dalam bulan Ramadan dengan berbagai macam ibadah. Maka itu begitu sangat luar biasa. Mohon izin, mohon maaf dengan sangat kepada kesemuanya. Kesempatan yang begitu sangat luar biasa. Ramadan akan segera tiba. Jangankan kita melaksanakan puasanya dan ibadahnya, man fariha biduhun, baru bahagia saja kita akan masuk Ramadan. Rahmatullahu jasadul. Masya Allah. Allah akan haramkan jasad kita untuk masuk ke dalam nerakanya Allah, masuk ke api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu barangkali secara singkat. Baik, terima kasih atas penyampaian ilmu yang berisi dan bermakna untuk kita semua. Semoga nantinya kita menjalankan puasa dengan rencana-rencana yang kita akan lakukan. Semoga mendapatkan kemudahan dan tentunya mendapatkan puasa yang dengan pahala yang paling sempurna. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak atas waktu dan ilmunya. Mungkin kita akan kembali lagi nanti di konten selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan bagikan video ini agar Islam sebarannya semakin luas akan ilmu-ilmu dan khazanah-khazanahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.